biasanya kalau baru bangun kayak apa ini ada yang menyapaku gitu ya. Selamat pagi rekan-rekan. Selamat pagi. Ya boleh kita sapa dulu yuk depan belakang dan kiri kanan kita. Selamat pagi dengan senyum yang menawan gitu ya. Selamat pagi Bapak Wan. Boleh. Karena kata orang hari boleh buruk tapi melihat senyuman dari yang spesial akan mengubah segalanya ya. Rekan-rekan, pada hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Mari saat ini kita menyiapkan hati kita dan bersaat teduh sejenak. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dengan penuh sukacita, mari kita merayakan hari ini. Kita dapat hadir bersama memuliakan nama Tuhan. Umat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mulai ibadah ini dalam sebuah keyakinan. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin.
dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kata keluarga itu tidak pernah lepas dari diri kita. Benar ya, kita nggak mungkin muncul kalau nggak dari sebuah keluarga. Dan dengan kesibukan kita, dengan peran kita saat ini di keluarga masing-masing, pasti tiap anggotanya memberi dampak bagi diri kita. Tentu dampaknya bervariasi. Namun, ada satu pesan yang tetap diingatkan melalui ayat ini. Matius 19 ayat 19 mengatakan, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Rekan-rekan, kita ada di dalam keluarga, bak pelangi, penuh dengan warna yang berbeda, dipersatukan dalam Tuhan, bergandeng tangan bersama menjalani kehidupan kita. Lagu tadi sungguh indah, setidaknya buat saya pribadi gitu ya. Begitu indah ketika keluarga itu seperti pelangi, harmoni indah berada di langit sana. Namun, apakah keluarga kita seringnya yang mana gitu ya? Apakah sering seperti pelangi yang baru kita nyanyikan? Ketika lagu ini mengatakan kita bergandengan tangan menghadapi dunia ini, benar nggak ya kita bergandengan tangan? Atau warna-warna yang ada di setiap keluarga kita bukan harmoni, tapi malah saling menyalahkan atau menjadi warna yang paling benar, menjadi warna yang paling bersinar di sana. Mungkin kita saat ini belum hadir dalam keluarga kita. Mungkin warna-warna itu tidak kita rasakan. Saat ini kita mau berdoa sambil singer kita akan menyanyikan lagu dari Kungkungan Malam Gelap. Dari
bersyukur untuk orang-orang yang pertama kami lihat ketika kami membuka mata. Kami bersyukur untuk orang-orang yang selalu ada untuk kami. Namun terkadang kami yang jauh, terkadang kami yang jauh tidak hadir dan tidak memperhatikan. Tuhan, ampunilah dosa kami. Biarlah kami sekali lagi mau memberikan kasih layaknya Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa. Amin. Kita dosanya telah diampuni, dengarkanlah berita ini. Mika 7 ayat 18 sampai 19 berkata, "Siapakah seperti Engkau Allah yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia. Kiranya Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Mari kita saling bersalam damai satu dengan yang lain. Sungguh ajaib benar anugerah Tuhan Yesus, Sang Penebus yang membebaskan kita, Sang sumber kekuatan kita, kasih dan damai yang kekal. Surga
kehadiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami bisa datang untuk berbakti kepadamu. Saat ini kami bersama menundukkan hati, membuka hati kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka biarlah Tuhan menyapa kami pribadi lepas pribadi, sehingga firman itu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh sungguh menopang kami di dalam mengerjakan apa yang menjadi panggilan kami secara khusus di dalam kehidupan berkeluarga bersama dengan orang tua kami. Kami siap untuk belajar dari firman-Mu. Tuhan kiranya juga berkati hamba-Mu sehingga bisa menyampaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan yang terkasih, mari kita baca satu bagian Alkitab dengan tetap berdiri. Dari Yohanes pasal 19, kita akan membaca ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-27. Yohanes pasal 19 ayat 26 hingga ayat yang ke-27 saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang tidak sekadar membaca tetapi juga melakukannya di dalam keseharian. Hosana. Selamat pagi semuanya. Aduh, kurang semangat nih. Selamat pagi. Pagi ya, semoga semua ada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Nah, rekan-rekan boleh ditampilkan slide saya. Hari ini kita akan sama-sama membahas firman Tuhan. Temanya adalah Ibu, inilah anakmu ya. Saya mau memulai dengan sebuah kutipan yang mengatakan demikian. Oke ya, boleh next. Ada satu kutipan yang mengatakan ketika kita melihat ke mata ibu kita tahu bahwa di matanya itu ada cinta yang paling murni yang kita temukan di dunia. Kira-kira begitu ya. Menurut teman-teman, apakah hal ini sesuatu yang teman-teman rasakan? Setuju nggak sama quotes ini? Hah? Yang benar. Saat kita lihat mata mama kita gitu ya, maka di situ ada cinta yang paling murni yang bisa kita temukan di dunia. Apakah demikian rekan-rekan? Hah? Iya gitu ya, tapi kayaknya jawabnya iya gitu ya. Ya, mungkin gak semua orang langsung menjawab iya dengan yakin gitu ya. Mungkin ada yang justru ngerasa kayaknya enggak deh. Atau mungkin ada yang berpikir ya kadang-kadang gitu ya. Mengapa? Karena memang setiap kita itu punya pengalaman hidup berkeluarga yang gak sama. Ya, saat baru bangun ada orang tuanya yang mengatakan good morning my sunshine, you are my princess, my prince. Ayo mau makan apa? Biar mama masakin. Ada yang begitu. Tapi ketika kita bangun tidur ada yang mengatakan mau bangun nggak? Ya udah kayak kebo aja tidurnya nggak bangun-bangun, jadi anak nggak guna banget. Cepetan bangun, kuliah, kerja, sekolah gitu ya. Kadang-kadang saudara kita nggak menjumpai pengalaman yang sama. Boro-boro the purest love you can find on this earth. Mungkin kalau itu mata bisa ngeluarin laser rekan-rekan ya, mungkin kita udah jadi debu kadang-kadang gitu ya. Dalam pengalaman yang kita jumpai, seringkali mungkin ada banyak di antara kita yang gak melulu bisa merasakan cinta kasih yang tulus, yang murni di dalam keluarga. Ada yang bergumul, ada yang struggle dalam relasinya bersama dengan orang tua. Mengapa teman-teman? Karena dibandingkan kasih, dibandingkan perhatian atau dukungannya, seringkali penghakiman, tuntutan, kekecewaan, atau yang namanya nggak ada apresiasi itu jauh lebih terasa dibandingkan kasihnya. Kayaknya kita nggak pernah cukup muasin orang tua kita dengan nilai kita. Kayaknya kita selalu salah. Kesalahan kita tuh diinget-inget, mau kita tobat kayak apa juga nanti kan dulu kamu begini, dulu kamu begitu. Ya, udah berapa lama sih kamu nyenengin orang tua dan seterusnya. Ada masa di mana kita bergumul di dalam merasakan kasih karena ya ini tadi ya, yang namanya penghakiman, kekecewaan dan seterusnya seringkali lebih terasa. Nah, oleh karena itu teman-teman dalam situasi relasi yang baik atau sebaliknya, pertanyaan yang penting adalah bagaimana kita merespons keberadaan orang tua
yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Ya, mengapa ini penting rekan-rekan? Karena dalam relasi yang kelihatannya baik-baik aja keluarganya, saya yakin setiap orang pasti punya pergumulan dan perjuangannya masing-masing. Ya, entah yang keluarganya baik, entah yang keluarganya nggak baik, yang orang tuanya suportif banget atau yang sebaliknya, semua punya pergumulan dan perjuangannya masing-masing. Itulah mengapa penting saudara, jangan pernah membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Karena rumput tetangga tidak selalu lebih hijau dari rumput yang kita punya. Oleh karena itu hari ini kita akan sama-sama belajar dari inti teladan dan juga kerinduan yang berusaha Yesus sampaikan dalam perjumpaan dengan ibunya Maria di titik terendah kehidupannya di dunia. Nah rekan-rekan, apa yang kita baca tadi ketika dikatakan ibu inilah anakmu dan inilah ibumu gitu ya, itu adalah potongan percakapan Yesus bersama dengan ibu dan murid yang dikasihinya, dan ini merupakan adegan seorang anak yang menunjukkan bakti yang luar biasa kepada orang tuanya, yang menunjukkan ketulusan dan juga kepatuhan. Ketika kita katakan bakti, ketika kita katakan ketulusan dan kepatuhan, itu bukan sekadar menuruti apa yang jadi mau orang tua dalam hidup gua. Lu jalannya harus begini, lu nanti kalau udah besar harus ngambil kerjaan ini, lu harus nikah sama dia, dan lain sebagainya. Enggak. Ya, dalam konteks kepatuhan, kita nggak bicara tentang menuruti apa yang jadi mau atau keinginan orang tua kita. Karena apa, teman-teman? Karena kalau sekadar nurut, sekadar ngelakuin, ya kita juga bisa nggak ngelakuin apa yang bos kita suruh? Bisa kan? Lu nggak suka sama bosnya tapi mau nggak mau kita lakuin, bener nggak? Kita sebel sama orangnya, nggak enak sama teman kita, tapi kalau dia minta temenin ya udahlah, kayalah gue temenin, gitu ya. Karena yang namanya nurut itu tidak selalu didasarkan oleh motivasi yang benar. Bisa aja karena motivasi lain, karena keterpaksaan dan lain sebagainya. Jadi ketika kita bicara tentang ketulusan, filial devotion, tentang kepatuhan anak pada orang tua, kita bicara lebih dalam dari sekadar nurutin orang tua. Karena apa, teman-teman? Di dalamnya kita akan bicara tentang relasi, ya, relasi yang mendalam dan didasarkan oleh kasih. Jadi yang namanya relasi bersama dengan keluarga, nggak tahu gitu ya, teman-teman bergumul atau enggak. Tetapi ada banyak orang yang pada akhirnya ya udah, karena kebetulan aja gua sedarah serumah, ya udah selesai. Ya, nggak pernah benar-benar membangun relasi dan lain sebagainya. Ketika kita berbicara tentang ketulusan, bakti, tentang kepatuhan kepada orang tua, maka diharapkan itu semua didasarkan oleh kasih. Dan kasih yang sama itu menggerakkan kita, menggerakkan seseorang untuk melakukan tanggung jawabnya pada orang tua. Ya. Jadi ketika teman-teman hadir dalam keluarga, teman-teman itu sudah dipercayakan sejak awal tanggung jawab yang harus kita kerjakan kepada orang tua kita. Untuk apa? Untuk menjaga mereka, untuk menghormati mereka, untuk membantu mereka, untuk memelihara mereka, khususnya dalam masa usia lanjutnya mereka, dan untuk saling mengingatkan. Karena saya percaya yang namanya hidup berkeluarga bukan orang tua yang ngajarin kita aja, tapi kadang-kadang orang tua harus kita ajarin juga, belajar dari kita supaya apa, ketemu nih pikirannya mereka sama pikiran kita, ya. Maka penting memiliki kasih yang mendasari dan menggerakkan seseorang melakukan tanggung jawab. Maka kalau nggak ada dua hal ini, kasih yang mendasari dan menggerakkan kita melakukan tanggung jawab, maka saya akan katakan itu bukan ketulusan atau kepatuhan kepada orang tua. Ya, itu yang menjadi penting. Maka pada hari ini kita akan sama-sama melihat bahwa ketika kita diajak untuk melakukan hal ini, mendasari relasi kita, maka ini adalah dasar yang akan menolong atau membuka diri kita untuk ada dalam kedamaian atau pemulihan ketika kita mengalami situasi yang tidak mudah. Pertanyaannya kan kadang-kadang seringkali anak muda ini suka nyeleneh, teman-teman, ya, mengatakan bahwa siapa juga yang minta dilahirin. Gue juga kagak minta dilahirin, kenapa gue jadi kucuk-kucuk tiba-tiba punya tanggung jawab? Kenapa dia yang harus gue bayarin bulanannya? Gue aja udah struggle sama hidup gue. Kan gue gak minta dilahirin, ya.
Teman-teman, orang tua kalian juga nggak minta kalian yang dilahirin ke dunia. Benar nggak? Kan itu semua ada dalam inisiatifnya siapa? Inisiatifnya Tuhan. Ketika memberikan kita orangnya dan bukan yang lain kepada keluarga kita, itu inisiatif dari Tuhan. Ketika orang tua mendapat kita, itu anugerah Tuhan, dan ketika kita dapat orang tua kita, itu juga adalah inisiatif dari Allah. Maka orang tua kita nggak bisa mengatakan kenapa anak gue begini amat ya modelnya. Dan kita nggak bisa mengatakan kenapa orang tua gue begini amat terus gue harus tanggung jawab, nggak bisa teman-teman. Karena harusnya ada sebuah kesadaran bahwa itu ada dalam rancangan Tuhan. Oleh karena itu, apa yang menjadi kasih yang mendasari dan menggerakkan seseorang melakukan tanggung jawabnya, ini yang kemudian Yesus teladankan di dalam bagian yang singkat yang kita baca. Ia mengatakan, ibu ya, ini anakmu dan inilah ibumu. Karena apa? Rekan-rekan, karena Yesus tahu betul kalau kita baca bagian ini, maka ini menjadi bagian percakapan ketika Yesus disalibkan. Jadi teman-teman bayangkan situasinya saat ada di dalam ambang kematian, begitu ya. Yesus mengetahui rekan-rekan betapa berat kehilangan atau duka yang akan dirasakan oleh orang-orang terdekatnya, khususnya ibunya, ketika Yesus kemudian mati di kayu salib. Apalagi kita tahu, saudara, proses atau cara kematiannya itu benar-benar nyakitin. Ya, kalau kita yang punya anak, punya saudara, anak kita dijitak sama orang lain, kita rela nggak teman-teman? Enggak kan? Pasti kita samperin. Urusan anak kita benar apa salah belakangan, kita bisa omelin di rumah kan gitu. Tapi kita belain dulu. Kita nggak akan tega anak kita disakiti oleh orang lain. Bayangkan situasi Maria ketika ngelihat anaknya itu diludahin oleh semua orang, ketika dicaci maki oleh semua orang, ketika semua orang menginginkan kematiannya, ketika semua orang menginginkan yang terburuk yang terjadi dalam hidup Yesus. Ya, bayangkan apa yang dirasakan sebagai orang tua. Pasti bukan sesuatu yang menyenangkan. Gak ada yang seneng, anak gue mau celaka asik akhirnya dia mati. Gak ada gitu ya. Pasti akan ada tahap di mana mereka akan merasakan duka yang sangat mendalam. Dan Yesus tahu caranya ini nggak beres. Tapi harus itu yang dilewati. Tetapi ada orang yang harus dipersiapkan dan salah satunya adalah ibu. Dan representasi dari murid-muridnya. Teman-teman, saat orang kehilangan atau berduka, biasanya level kesedihannya bisa berbeda. Itu ya, saya kalau dulu waktu izin sama mama saya mau pergi traveling, waktu nggak diizinin gitu ya, naik gunung dan seterusnya, maka dia mengeluarkan kata pamungkas. Biasanya dia mengatakan begini, kalau kamu mati atau kenapa-napa, teman kamu cuma nangis 2 minggu, tapi mama akan nangis seumur hidup mama. Dia katakan begitu. Dia kalau udah ngomong kayak gitu saya udah diem gitu ya, tapi ntar minta izin lagi gitu ya. Karena memang ketika orang mengalami duka, rekan-rekan, itu level kesedihannya bisa berbeda. Mungkin kita sedih karena teman kita nggak ada. Tetapi orang tua yang kehilangan anak biasanya akan mengalami level kedukaan atau kesedihan yang luar biasa. Ya, kalau anak kehilangan orang tua, mereka akan paham dalam tanda kutip udah usianya, udah saatnya, betul ya. Tetapi ketika orang tua kehilangan anak, itu pasti banyak kepedihan yang mengganjal. Harusnya hidupnya masih panjang. Harusnya dia bisa begini. Kenapa dia yang dipanggil dulu? Kenapa bukan saya? Kalau saya yang bisa gantiin dia, kenapa harus dia yang duluan? Dan lain sebagainya. Ya, makanya waktu kakak saya meninggal, saudara, yang orang tua saya lakukan itu adalah dia nunggu di depan pintu rumah. Orangnya udah nggak ada. Kakak saya udah meninggal, gitu ya. Tapi dia tetap menunggu seolah-olah ada yang akan pulang. Atau mama saya selalu lupa, kebanyakan masaknya porsinya. Padahal kita udah berkurang jauh karena ada orang-orang yang sudah hilang dari keluarga. Jadi level kesedihan seseorang itu bisa berbeda-beda. Maka ketika dikatakan ibu inilah anakmu, ini merupakan bentuk ungkapan kasih yang sangat mendalam. Dalam ungkapan ini ada kerinduan yang Yesus ingin teruskan, tidak hanya kepada ibu dan murid yang dikasihinya, tetapi juga kepada kita, orang-orang yang membacanya. Kadang-kadang teman-teman, pola ucapan seperti ini sering kita pakai juga dalam keseharian kita, benar nggak? Misalnya, ya adik kita mau masuk kuliah, terus kita tahu itu ada teman gue, titip adik gue ya, benar nggak? Atau enggak ya, kalau saya ada teman saya naik ojek, bang, titip ya, nyampenya hati-hati, nyetirnya pelan-pelan.
Atau kalau kita nitipin orang tua kita, misal kita nggak bisa ikut tapi ada teman kita, tolong jagain orang tua gue ya. Kenapa kita ngomong begitu teman-teman? Kenapa? Apakah karena kita mau nyerahin itu bukan tanggung jawab gue? Apakah begitu? Enggak kan? Tetapi kita mau memastikan bahwa orang yang kita kasihi ini bisa dijaga dengan baik. Orang yang kita sayang ini bisa diperlakukan dengan pantas. Orang yang kita kasihi ini bisa mendapatkan perlindungan dari orang yang kita percaya. Seenggaknya diliatin dong tolong buat saya. Gitu ya. Jadi ketika mengatakan ibu inilah anakmu dan inilah ibumu, itu jadi ungkapan kasih yang sangat mendalam yang Yesus sampaikan karena dia tahu setelah ini tidak hanya para murid, bahkan keluarga juga akan mengalami hantaman yang luar biasa ketika Yesus tidak ada di sisi mereka. Jadi menarik teman-teman, karena dalam kesulitan yang Yesus rasakan, dia nggak hanya bicara tentang aspek personal, tetapi dia juga mau mengingatkan kita secara komunal. Ada penafsir yang mengatakan begini, bahwa ketika bicara tentang Maria dan bicara tentang murid yang dikasihinya, maka ini menjadi perlambangan atau simbol kalau Maria kan munculnya ketika awal pelayanan Yesus, ketika anggur di Kana, betul ya? Terus kemudian muncul lagi kucuk-kucuk ketika disalib. Ya, dan murid ini menjadi representasi. Ketika apa? Murid menjadi representasi ketika pelayanan ini akan diteruskan. Jadi berbicara secara komunal itu berarti apa yang menjadi pelayanan Yesus sejak semula yang dikerjakan dan yang akan diteruskan. Itulah yang Yesus rindu dibagikan. Karena apa? Dalam pembacaan kita ini juga menjadi simbol apa itu artinya menjadi anak-anak Allah. Ya. Jadi kalau kita jadi anak-anak Allah bukan tentang KTP-nya Kristen, enggak. Tanggung jawab lo apa sebagai anak-anak Allah? Apa artinya kita menjadi keluarga di dalam Tuhan? Karena ada satu bagian yang mengatakan ketika semua orang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, dan orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani, keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, jadi Yesus secara komunal ingin mengajarkan apa artinya hidup sebagai persekutuan yang utuh, sebagai keluarga Tuhan. Oleh karena itu, rekan-rekan, dari perikop ini kita akan melihat atau belajar beberapa hal. Ketika kita berbicara mengenai bentuk bakti atau saat anak berbakti kepada orang tua, maka prinsip pertama yang harus kita lihat dan pegang, apa yang Yesus tunjukkan dalam ketulusannya dan kepatuhannya, mengajarkan bahwa yang namanya berbakti itu tidak boleh hal yang sifatnya transaksional. Hati-hati ya, karena kita suka ngitung. Kita kalau buat diri kita hura-hura kita nggak ngitung, tapi mau ngasih orang tua kita hitung, gitu ya. Ada banyak masa di mana ketika orang berbakti mendasarkannya pada hal-hal yang sifatnya transaksional, enggak. Padahal itu adalah keharusan yang asalnya dari Allah. Jadi jangan pikir itu opsi ya teman-teman. Mau berbakti atau enggak, Tuhan nggak bilang orang tua lu jahat baik, nggak bilang definisinya enggak. Pokoknya sama orang tua lu harus berbakti, itu bukan pilihan. Itu bukan pilihan, tapi keharusan yang diberikan oleh Allah untuk kita kerjakan. Misalnya dalam 1 Timotius 5 ayat yang keempat dikatakan, jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Jadi bakti ya kepada kaum keluarga sendiri, bagaimana kita membalas budi kepada orang tua kita, itu sesuatu yang berkenan kepada Allah. Dan itu yang dikehendaki untuk kita lakukan. Tapi problemnya adalah orang seringkali ya, kalau baca bagian ini rekan-rekan, orang seringkali membalas ya budi ya, membalas itu berdasarkan atau semata berdasarkan budi orang tua dan nenek mereka. Disuruhnya membalas budi, tetapi seringkali kita membalas hanya berdasarkan budinya. Budi itu apa sih artinya? Budi itu artinya tabiat, akhlaknya, wataknya, kebaikan, daya atau upayanya. Lah kalau orang tua gua aja gak pernah effort sama gua,
budi yang diturunkan ke gue itu gitu ya misalnya ya. Kenapa gue harus balik kasih sesuatu yang baik? Kalau dia aja nggak pernah perhatian sama gue, kenapa gue harus balas dengan sesuatu yang baik? Karena kadang-kadang kita menggunakan tolok ukur tergantung budinya dia yang dikasih ke gue apa. Dia effort nggak? Dia baik nggak? Baiknya sebatas apa? Ya, dia berjuang nggak buat kita? Wataknya gimana? Kalau dia suka bentak-bentak gue, masa dia ngarepin gue ngomong baik sama dia? Misalnya, kalau dia suka maksa gue, masa dia berharap gue mau melihara dia ketika dia tua? Ada banyak orang yang sering kali jatuh, ya, saat diminta rekan-rekan untuk melakukan ini, maka jatuh pada pembalasan berdasarkan budi semata. Ya, itu kan sesuatu yang aneh. Kenapa rekan-rekan? Karena ketika seseorang melakukan hal itu, maka artinya orang itu meletakkan kontrol dirinya justru di luar dirinya. Dan itu seringkali kita hidupi. Anda sopan, kami segan. Anda kurang ajar, kami sikat. Benar nggak? Artinya kita sopan atau enggak bukan karena kita mau sopan atau enggak, bukan. Tergantung orang sopan nggak sama gua. Kalau lu kasih kado, gue baru kasih kado. Lu baik sama gue baru baik sama lu. Ya, itu seringkali jadi pola, jadi habit. Lama-lama kalau dibiasain itu jadi karakter yang kita lakukan. Karakter yang sifatnya transaksional. Padahal sejak semula Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa itu bukan hal yang dipilih, tetapi harus dilakukan karena sejak semula itu yang diperkenankan Allah dan Allah serius tentang hal itu. Ya, ada satu bagian yang mengatakan rekan-rekan, kalau orang ya, hormatilah ayahmu dan ibumu, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ya, ayatnya ngeri banget loh saudara. Tuhan tuh nggak pernah main-main ketika dia kasih perintah. Ya, kalau kita kurang ajar sama orang tua kita, atau enggak misal kita mengatakan ya saya sih nggak kurang ajar, tapi saya juga nggak ngelakuin apa-apa, ya sama aja lo nggak berbakti kan gitu ya. Ketika kita tidak melakukan bagian kita, itu menjadi sesuatu yang jahat di mata Tuhan, tidak diperkenankan oleh Tuhan. Padahal kalau kita pun melakukannya, Tuhan itu mengatakan bukan untuk apa-apa kok, supaya kita tuh jadi orang-orang yang berbahagia dan panjang umur di bumi, supaya kita jadi orang-orang yang benar-benar juga merasakan sukacita. Ya, maka jangan pernah ngerasa rugi, ngerasa buang waktu ketika kita mengasihi orang tua kita. Ya, berkatnya tuh nggak akan kemana teman-teman. Mungkin tabungan teman-teman habis, ya. Mungkin waktu kita berkurang. Mungkin pas kita lagi capek, lagi butuh didengerin, dia nyap-nyap gitu ya. Tetapi nggak akan ada yang nggak Tuhan kasih dan perlengkapi ketika kita melakukan bagian kita sebagai seorang anak. Maka kita belajar bahwa yang namanya berbakti prinsipnya tidak boleh transaksional, karena itu keharusan dari Allah. Dan ketika kita tidak melakukannya, kita salah. Ya, Tuhan gak bilang kalau orang tua lu baik lu baru berbakti, enggak. Orang tua apapun, seaneh, sejelek, ya, separah, seapapun teman-teman yang dipercayakan kepada kita, itu ada dalam rancangan Tuhan yang dipercayakan. Ya, dan yang kedua adalah dalam perikop kita, ketika berbicara tentang berbakti, maka perikop kita menunjukkan kepada kita prinsip yang kedua, jangan berpusat pada diri sendiri aja. Ya, Yesus kan saat itu keadaannya dalam keadaan apa teman-teman? Ini anakmu ya, ini ibumu. Dalam keadaan happy lagi mau makan? Enggak kan? Tapi lagi meregang nyawa, mau berpulang, kan kira-kira begitu ya. Ada dalam penyiksaan yang luar biasa. Tetapi ia mengajar kita bahwa saat orang menderita dan hanya melihat dirinya sendiri, maka ketika kita diajak untuk berbakti, jangan pernah kita berpusat pada diri sendiri. Karena apa? Kalau kita berpusat pada diri sendiri, kita nggak akan pernah ya belajar untuk mengasihi lebih dari apa yang kita bisa. Kita hanya fokus pada apa yang kita rasa, pada fokus apa yang luka yang dulu lu pernah buat sama gua. Kita hanya fokus pada apa yang jadi masalah kita. Kita aja udah pusing, ngapain ngurusin orang tua kita? Ya, bulanan kita aja udah ngepas, ngapain kita kasih orang tua kita? Ada satu orang tua, rekan-rekan, opa-opa gitu ya, mungkin saya pernah bilang begitu ya, yang kemudian dia itu nangis saat anaknya ngasih bakmi goreng, bayangin. Orang kaya, ya. Ketika anaknya ngasih bakmi, dia nangis, saudara. Karena dia mengatakan, this is the first time of my life. Dalam usia 80 tahun. Anaknya kasih makanan buat orang tuanya.
Ya, hal-hal seperti itu terjadi rekan-rekan. Karena apa? Orang sering berpusat hanya pada dirinya sendiri saja. Oleh karena itu, rekan-rekan, dalam teladan yang ditunjukkan oleh Yesus, kita mau belajar bahwa ketika kita berbakti di tengah kehidupan keluarga kita, maka belajarlah untuk melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, sebagai orang-orang yang penting bagi kita. Maka ketika fokusnya udah berbeda, kita akan bisa melakukan sesuatu. Sama kayak teman-teman pacaran nih, ya, saking cintanya sama pasangan, dia ada di tengah lautan pun kita akan rela berenang untuk jemput dia, kan gitu. Karena fokus kita ada sama dia, bukan sama diri kita sendiri. Ya, kalau hujan, ya kita rela, kita yang basah sekalipun juga meriang gitu ya, tapi asal dia nggak sakit, karena fokusnya sama dia, bukan sama diri kita sendiri. Orang yang fokusnya tidak pada dirinya sendiri akan mampu melakukan kasih yang jauh lebih besar dari yang bisa ia pikirkan. Dan yang ketiga, rekan-rekan, ketika kita membaca perikop ini, maka kita tahu bahwa penting bagi kita yang namanya berbakti, itu berarti mengupayakan kasih, ketundukan, bakti, ketaatan kita itu yang terbaik, bukan sekadar apa yang aku mau. Ya, kalau teman-teman perhatikan dari kisah Yesus, maka dia menyatakan itu sebagai kasihnya karena dia tahu apa yang jadi kebutuhan, ketakutan terbesar orang tuanya. Dan dia memberikan kasih yang menjawab pergumulan itu. Ada banyak anak muda, rekan-rekan, yang suka-sukanya aja kalau ngasihin orang tuanya. Pokoknya gue cuma mau telepon seminggu sekali, gue gak peduli lo kesepian, pokoknya gue maunya itu doang. Lu butuhnya uang listrik sama uang air, tapi gue cuma mau kasih 200.000 aja, terserah lu cukup atau enggak, gitu ya. Kalau lu mau begini begitu, gue gak peduli, yang penting gue maunya ini. Ada banyak orang ketika mengasihi jatuh pada apa yang sekadar dia mau, even nyenengin orang tua. Dia hanya akan menyenangkan versi dirinya sendiri. Kalau bagi gue nonton itu menyenangkan, sekalipun emak gue kedinginan, gue akan ngajak dia nonton, gitu ya. Sekalipun misalnya emak gue gak suka jalan jauh, atau gak suka makanan di restoran mahal, tapi karena bagi kita itu cara yang fantastis, maka kita melakukan cara itu padahal mungkin itu membuat mereka gak nyaman. Ada banyak orang yang mengasihi hanya berdasarkan apa yang dimau, tetapi gak melihat dengan lebih utuh apa yang jadi kerinduan terbesar orang tua kita. Ya, maka pada hari ini kita belajar 3 prinsip ini, rekan-rekan, bahwa penting untuk melakukan itu tidak transaksional, tidak berpusat pada diri sendiri, dan mengupayakan kasih dan bakti yang terbaik. Supaya apa? Supaya mereka juga bisa merasakan dikasihi. Karena apa? Kita mengasihi dengan cara yang mereka mengerti. Kiranya Tuhan menolong kita, ya. Rekan-rekan, ada dalam situasi di mana mungkin kita harus membiayai orang tua kita. Mungkin kita harus hadir bagi mereka. Apapun bentuknya, tunjukkan bakti kita, rekan-rekan. Karena waktu rekan-rekan masih bayi, oek-oek, gak bisa ngapa-ngapain, masih dicebokin, mereka yang urus kita. Ya, mereka yang ngadu nyawa buat kita. Kalau kita ada apa-apa, sekalipun orang tua kita mulutnya pedes, mereka yang akan maju terdepan untuk kita. Mereka yang doain kita. Mereka yang ingin yang terbaik buat kita. Maka dalam segala keterbatasan kita, betapapun mungkin ada pengalaman yang tidak menyenangkan. Orang yang dewasa bukanlah orang yang menyalahkan keadaan di luar dirinya, tetapi bagaimana memproses dirinya untuk bisa menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan itu. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita, rekan-rekan. Amin. Saat hening bagi kita. Ya, mari kita beri. Umat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan pengakuan yang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Rekan-rekan, mari kita bersatu di dalam doa. Saya mau meminta rekan-rekan untuk berdoa secara pribadi, mendoakan orang tua kita, mendoakan keluarga yang kita miliki. Teman-teman dipersilakan untuk mendoakan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk keberadaan orang tua yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kami. Entah ketika kami masih bisa menjumpai mereka, ataupun saat kami sudah tidak bisa lagi bertemu dengan mereka. Kami berterima kasih karena dalam segala keterbatasan yang ada, Engkau mengaruniakan orang tua yang Kau pandang baik untuk proses kehidupan kami. Maka dalam jatuh bangun, dalam suka dan duka, ketika pengalaman yang kami alami tidak melulu menyenangkan, tolong kami untuk mengolah dan mencerna segala sesuatu, sehingga kami boleh memproses diri kami di dalam hikmat, untuk bisa mengupayakan apa yang jadi tanggung jawab kami sebagai seorang anak. Kami mau belajar menjadi anak-anak yang punya hati, yang peka terhadap keluarga, dan bukan mati rasa atau tutup telinga dan mata pada apa yang menjadi pergumulan orang tua kami. Oleh karena itu, biarlah dalam segala keterbatasan yang kami miliki, kami boleh mengupayakan apa yang bisa kami lakukan untuk menyatakan kasih kami. Entah itu kami mengampuni, entah itu meluangkan waktu untuk bisa memiliki quality time dengan mereka, atau sekadar mengunjungi dan mengajak mereka pergi ke tempat yang mereka suka. Dalam cara-cara yang bisa kami kerjakan, biarlah kami boleh mendasarkannya di dalam kasih yang menggerakkan kami untuk melakukan tanggung jawab kami. Ampuni kami kalau sebagai anak kami seringkali tidak melakukan apa yang menjadi bagian kami. Ampuni kami kalau di dalam hati kami mungkin kami mengutuki keberadaan orang tua kami. Ampuni kami ketika di dalam segala keterbatasan kami mungkin merasa ada waktunya kami harus meninggalkan mereka. Maka Tuhan, dalam seluruh hal yang Tuhan berikan, kekuatan Tuhan kiranya menopang dan menyertai kami, sehingga apa yang kami nyatakan juga dapat dirasakan sebagai bentuk cinta oleh orang tua kami. Kami berdoa, biarlah ketika kami sekolah, bekerja, melakukan pelayanan atau dalam hidup berkeluarga, dalam seluruh hal yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan, biarlah Tuhan memampukan kami. Kami berdoa, biarlah itu menjadi wadah bagi kami untuk bisa melatih integritas kami, tanggung jawab iman kami di dalam dan bersama dengan Tuhan. Kami berterima kasih untuk Komisi Pemuda. Kami rindu kami boleh menjadi anak-anak, pemuda-pemuda yang aktif, tidak hanya datang beribadah, tetapi juga boleh bersekutu dan terlibat di dalam proses yang kami jalani bersama. Berkati proses kepengurusan dan pelayanan yang dilakukan, sukacita dari Tuhan memperlengkapi. Kami juga berdoa untuk rangkaian kegiatan yang juga dilakukan di dalam rangka home turnamen. Tuhan berkati sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Kami rindu ini boleh menjadi wadah yang menyenangkan bagi kami untuk bisa bermain, berolahraga bersama dengan teman-teman kami. Kami juga mengingat rangkaian kegiatan Paskah yang juga dilakukan. Tuhan kiranya juga menolong, sehingga itu semua juga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, sehingga kami boleh merasakan bagaimana Tuhan juga berkarya di dalam kehidupan kami.
Kami saat ini juga ingin berdoa bagi rekan-rekan kami yang berada dalam kelemahan tubuh, secara khusus untuk Gio dan Kai, anak dari Ko David dan juga Cimel yang berada dalam keadaan yang sakit. Terima kasih kalau keadaan mereka sudah mulai membaik. Kami berdoa agar Gio dan Kai boleh kembali pulih, kembali sehat, sehingga mereka boleh aktif bermain dan menjalani kesehariannya. Kami juga mengucap syukur untuk rekan-rekan kami yang pada saat ini mengalami pertambahan usia. Untuk Vera dan juga untuk penatua Rudi Kusnadi, kiranya Tuhan memberkati dengan segala kebaikan dan sukacita, kesehatan dari Tuhan memperlengkapi, sehingga dalam tahun-tahun yang sudah dan akan dijalani, mereka boleh menggantungkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam kondisi politik yang juga masih belum begitu jelas. Kami berdoa biarlah segala sesuatunya boleh ada dalam rancangan baik Tuhan. Tuhan kiranya mengirimkan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, untuk bekerja mendatangkan kebaikan bagi negeri ini. Doa kami bagi rekan-rekan kami yang ada di luar sana, yang bergumul di dalam kehidupannya karena peperangan yang sedang terjadi. Kami mengimani bahwa Tuhan berdiri di atas kasih dan kebaikan. Oleh karena itu tindakan yang menghabisi dan tidak memanusiakan bukanlah apa yang menjadi perkenanan Tuhan. Maka biarlah Tuhan menguatkan hati yang berduka, menolong mereka untuk membangun kehidupannya, menolong agar proses kedamaian juga bisa terjadi, dan Tuhan berikan mereka kesadaran untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, hal yang seharusnya dikerjakan dalam hidup bersama. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang memberkati dan membukakan banyak jalan baik bagi kami. Kami menutup doa ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Demikian. Teman-teman, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 86 ayat ke-12 yang berbunyi demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Teman-teman dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke kantong persembahan yang akan diedarkan atau menggunakan QR code. Hasil
kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk setiap peristiwa yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk berkat, untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk kebersamaan kami dan untuk kesempatan kami beribadah pada saat ini. Kami juga bersyukur Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk mempersembahkan diri kami, dan saat ini kami mempersembahkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah persembahan kami dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah pengelolaannya kami serahkan kepada orang-orang dan Tuhan memberikan akal budi bagi mereka untuk menjalankannya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Pada hari ini, dan mau sharing sedikit. Saat saya mempersiapkan tema ini, ada satu akun yang saya suka lihat. Jadi pemilik akun ini adalah seorang anak, ya usianya nggak jauh dari kita, 20-an mungkin ya. Dia itu punya keseharian yang unik. Jadi setiap pagi dia akan membandingkan ayahnya, memberinya makan, memberinya pakaian, lalu mencium kening ayahnya, dan dia baru berangkat bekerja karena memang ayahnya sakit gitu ya. Dan di di akun itu dia selalu menunjukkan kesehariannya dan interaksi dengan ayahnya. Dalam satu konten ini dia berbincang dengan ayahnya karena ayahnya mungkin stroke atau bagaimana, jadi memang kesulitan bicara gitu ya. Dan ada dua hal yang dia tanyakan. Yang pertama, dia kan panggilnya Bapak ya. Bapak, kalau ini kesempatan hidup, kesempatan terakhir kita ketemu, Bapak mau ngomong apa sama saya? Dan yang kedua, Bapak seberapa bahagia sih sama saya? Bapak itu menjawab dengan terbata-bata, Bapak sayang sama kamu. Itu adalah hal yang mau dia katakan kepada anaknya. Dan terima kasih. Anak itu kemudian membalas, Bapak, saya itu ditakdirkan untuk ada di keluarga ini, hidup bersama ibu dan bapak. Saya bangga punya ibu yang mengajarkan saya. Dan saya bangga dengan bapak yang menafkahi saya. Dan saya berterima kasih punya ibu dan bapak yang saya miliki saat ini. Rekan-rekan, kira-kira kapan ya terakhir kali kita bertanya kepada orang tua kita seberapa bahagia, dan jika kita punya kesempatan terakhir, kira-kira apa yang mau kita katakan kepada orang tua kita? Rekan-rekan, setiap dari kita memiliki tantangan yang berbeda dalam keluarga kita. Setiap dari kita pasti memiliki suatu hal dalam keluarga, terutama orang tua kita. Namun, hanya kasih Kristus, hanya kasih Tuhan, membuat kita belajar untuk mencintai mereka. Membuat kita untuk belajar mewujudkan keluarga kasih.
membacakan satu ayat untuk kita semua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Lakukan apa yang menjadi tugas bakti kita kepada orang tua kita, sehingga kita bisa dengan bangga mengatakan, Papa, Mama, inilah anakmu. Kini marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah. terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan bersatu dulu. Baik, rekan-rekan. Selamat hari Minggu. Seperti biasa akan ada beberapa pengumuman nih yang akan kita bacakan. Yang pertama, saya sepertinya melihat ada beberapa rekan-rekan pemuda yang baru ya. Mungkin yang boleh datang boleh bangkit berdiri, boleh kasih tepuk tangan dong buat teman kita. Ya, tadi saya lihat ada Stefani, ada juga rekan-rekan kita yang rekan weekend katekisasi juga, boleh silahkan. Nah, ini ada rekan-rekan kita yang baru, ada Stefani, ada Net, ada Dina, ada Lovely. Jadi setelah ini bisa berkenalan gitu ya. Dan ada rekan kita juga yang berulang tahun, ada Kak Vera, ada juga Bapak Rudi Kusnadi. Selamat ulang tahun Pak hari ini. Ya. Semoga berberkah di tahun yang baru. Lalu pengumuman berikutnya, untuk minggu depan tema di Minggu Prapaskah keempat adalah Allahku, mengapa engkau meninggalkanku, yang akan dibawakan oleh Pendeta Petra Abednego. Untuk penatuanya ada Ibu Penatua Liliana Jonggono, liturgos rekan kita Zerlin, pemusik ada Angelia Iren dan Madeline Teoria, singer Valerie dan Andrew, multimedia Vito, publikasi Regita, Asyar, ada Reni dan Hendrik. Kami juga mengucapkan terima kasih atas pelayanannya pada hari ini kepada Ibu Pendeta Maria Sindu, kemudian Bapak Penatua Rudi Kusnadi, liturgos saya sendiri, pemusik Wahyu, Kak Koeran dan Ci Agnes, Ci Gracia, Ci Regita, dan Wiwin dan Mariana. Selanjutnya, nah ini kita masih masa-masa hangat-hangat berolahraga ya. Jadi kita masih dalam rangka home turnamen, masih minggu-minggu home turnamen, dan untuk minggu ini kita mulai dengan pingpong. Jadi yang masih tertarik untuk bergabung, nanti stay di sini, silahkan hubungi, ada bisa scan di sana atau menghubungi itu siapa ya? Ya menghubungi ada Kak Yogi dan tim panitia untuk kontribusinya. Nah, kalau misalnya nih ditanya gitu ya, kenapa sih gak ikut gitu? Aduh, aku kayaknya skillnya gak jago nih. Kayak aku cuma beban buat temanku. Di sini kita mainnya fun aja, jadi tidak ada beban di antara kita ya. Jadi rekan-rekan kita main have fun aja gitu ya, dan ada hadiah menanti kalau kata ibu ketua kita gitu ya. Jadi gak usah sungkan-sungkan, tak usah ragu, tak usah takut, langsung saja mendaftar dan kita menyemarakan, merayakan bersama-sama home turnamen ini gitu ya, karena pendaftarannya juga masih dibuka gitu ya. Yang tertarik di olahraga lain pun ada badminton, ada basket, dan di akhir nanti pengumuman pemenang dan closing ceremony. Nah, kalau saya lihat di
hari ini ada opening ceremony nih rekan-rekan. Jadi jangan beranjak dulu dari kursinya karena kita akan menyaksikan opening ceremony dari acara pada hari ini. Tuh ya. Boleh selanjutnya. Nah, ini ada secuplik video. Sekian. Oh, ada lagi nih video berikutnya. Silakan. Halo umat GKI Samanhudi. Dalam memasuki 40 hari masa Prapaskah yang dimulai pada hari Rabu Abu sampai Sabtu Sunyi kecuali hari Minggu, kita akan menjalani aksi penyangkalan diri dengan berdoa, berpuasa, dan bersedekah untuk menghayati pengorbanan Tuhan Yesus. Penyangkalan diri merupakan komitmen pribadi yang dilakukan secara sukarela dan konsisten. Hal ini sangat baik dilakukan untuk melatih ritualitas dan kepekaan kita akan kehendak Tuhan. Berikut panduan penyangkalan diri. Yang pertama berdoa. Jadikan momen berdoa secara pribadi untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Tentukan jam doa rutin kita untuk membangun kebiasaan berdoa. Ingat, doakan juga pergumulan orang lain. Yang kedua berpuasa. Berpuasa dilakukan dengan tidak makan atau tidak makan dan tidak minum. Lengkapilah puasa kita dengan berpantang, bisa dengan memilih menahan diri atau bahkan meninggalkan kebiasaan buruk dan yang kita sukai secara berlebih. Yang ketiga bersedekah. Menyisihkan uang yang kita miliki untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Kita bisa juga menitipkannya melalui gereja. Bersedekah tidak terbatas dalam bentuk uang, tetapi bisa juga dalam berbagai bentuk lain seperti memberi makanan, pakaian, mengajar, dan lain-lain. Sesuaikan dengan kemampuan dan lakukanlah secara sukarela dan konsisten. Panduan secara lengkap dapat dilihat di Diari Paskah yang dapat diakses melalui aplikasi GKI Samanhudi. Kiranya aksi penyangkalan diri dapat membantu kita untuk lebih mendekat kepada Tuhan, lebih mampu mengendalikan diri, serta lebih mengasihi sesama. Selamat memaknai Paskah, Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada awal masa raya Prapaskah, panitia Paskah akan membagikan gelang yang bertuliskan Memento Mori. Gelang ini diharapkan kita menggunakannya sebagai pengingat bahwa perjalanan hidup kita dalam dunia adalah perjalanan sementara dan pada waktunya kita juga akan meninggal atau mati. Oleh karena itu, setiap kita melihat gelang ini dan memakainya, kita terus diingatkan untuk bertanggung jawab dalam hidup yang Tuhan sudah anugerahkan, melakukan berbagai hal yang Tuhan kehendaki, supaya pada akhirnya kehidupan yang saudara dan saya jalani, kita jalani dengan baik sebagaimana dikehendakinya. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada saat kita memasuki masa raya Prapaskah, panitia Paskah akan membagi tanaman, satu keluarga satu tanaman. Pembagian tanaman ini adalah upaya kita untuk belajar menumbuhkan iman dan merawat harapan selama masa Prapaskah. Tanaman ini akan dibagi pada tanggal 11 Februari 2024. Mari kita ambil bagian dalam gerakan ini sebagai wujud bersama kita memelihara harapan dan menumbuhkan iman kita bersama.
Oke, demikian semoga serangkaian kegiatan yang kita lihat bisa semakin membuat kita memaknai masa prapaskah kita. Tuhan Yesus memberkati.